Halo, jumpa dengan Om Yahya di channel Oki Tuduang. Di tangan Om sekarang ada sebuah smartphone gaming yang sangat populer dan dirindukan oleh penggemarnya, yaitu ROG Phone 5. Ya, sekarang Om akan melakukan review terhadap ROG Phone 5 ini. Dan meskipun Om nggak jago-jago amat main game, tetapi Om tetap akan melakukan review ya dari sudut pandang Om lah, sebagai pengguna yang awam yang tidak terlalu jago main game. Bagaimana kesan Om terhadap ROG Phone 5 ini? Mari kita awali dengan bodinya. Bodi ROG Phone 5 ini tidak terlalu berubah banyak ya desainnya dibandingkan dengan ROG Phone 3. Masih menggunakan model yang futuristis seperti ini. Kamera terletak di sebelah sini seperti biasa. Lalu yang paling mencolok adalah logo ROG di bagian punggung yang bisa menyala. Oke, mari saya tunjukkan bagaimana tampilannya saat dia menyala. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan tombol power dan SIM tray-nya. Sekarang memiliki nuansa berwarna merah. Jadi desainnya tidak polos gitu ya. Ini tombol power juga terlihat ada nuansa warna merahnya. Kemudian tombol volume seperti biasa. Lalu letak port USB-nya tidak tepat di tengah tetapi agak ke kiri. Kemudian ada jack 3,5 untuk audio. Kemudian pada sisi sebelah kiri ada satu port lagi yang ditutup oleh karet. Ini karet yang bisa dibuka. Kita rombongkan dulu. Oke, seperti ini. Fungsi port ini bisa untuk melakukan isi ulang baterai, juga untuk port memasang aksesoris yang lain. Ya, mohon maaf ini kebetulan Om tidak mendapatkan aksesoris untuk di review sekalian ya. Jadi sementara port ini gunanya hanya untuk isi ulang saja, isi ulang baterai. Nah, kenapa kok ada port isi ulang baterai di sebelah sini? Ya, ini fungsinya kalau kita bermain game dengan posisi landscape seperti ini, maka dia ngisi ulangnya dari sebelah sini. Jadi tidak mengganggu saat kita bermain. Kalau di sebelah sini kan pasti terganggu ya. Nah, dia bisa diisi ulang baterainya lewat port yang sebelah sini. ROG Phone 5 ini adalah satu dari sedikit smartphone yang masih memiliki lampu LED notifikasi. Ada di sebelah sini, nah kebetulan ini sekarang tidak menyala. Tetapi kalau ada notifikasi, misalnya ada pesan masuk atau misalnya sedang diisi ulang baterainya, dia akan menyala. Kemudian sensor sidik jari terletak di layar seperti ini. Layarnya sendiri menggunakan teknologi AMOLED, makanya dia mendukung adanya always on display. Nah, kalau kamu ingin tahu bagaimana cara mengaktifkan always on display-nya, silahkan subscribe ke channel Oki Tuduang ini karena Om sering membagikan tip-trik gadget, termasuk diantaranya bagaimana cara mengaktifkan always on display. Seperti halnya ROG Phone seri sebelumnya, ROG Phone 5 ini juga masih memiliki tombol ultrasonic di area sebelah sini. Jadi pada saat kamu bermain game dengan posisi landscape, bagian sini bisa diatur menjadi tombol tambahan untuk kontrol game. ROG Phone 5 ini memiliki mode X untuk optimasi performa saat bermain game. Pengaturannya bisa dilakukan melalui settings dan melalui software bernama Armoury Crate. Kalau kamu sudah terbiasa menggunakan ROG Phone, pasti tidak asing lagi dengan Armoury Crate. Tombol ultrasonicnya selain berada pada posisi sebelah kanan atau atas jika digunakan dalam posisi landscape, juga terdapat pada posisi sebelah kiri atau bawah. Tapi yang ini hanya satu saja. Jika kedua tombol ultrasonic pada bagian ini ditekan bersamaan, seperti meremas smartphone-nya begitu,
maka dia akan mengaktifkan atau menonaktifkan mode X. Agak diremas seperti ini. Nah, modenya akan berubah terlihat dari tampilannya. Pada saat mode X mati, seperti ini, LED-nya tidak menyala. Nah, jika diremas lagi, lihat ada animasinya. Sekarang mode X menyala, lampu LED-nya juga menyala. Sekarang Om akan tunjukkan contoh pengaturan dan penggunaan ultrasonic button pada ROG Phone 5. Untuk mengatur ultrasonic button, kita ketuk bagian ini, ultrasonic button, lalu tab setting. Nah, di sini ada pengaturan untuk ultrasonic buttonnya. Ini ya, bisa diatur kekuatannya. Tombol itu ternyata bisa dibuat juga menjadi dua partisi. Jadi dalam satu tombol ini seolah-olah ada dua tombol. Ini nanti bisa kamu atur sesuai kebutuhan. Lalu ada swipe setting, ini digeser seperti ini. Lalu ada slide setting, hampir sama dengan swipe ya. Oke, kemudian ada juga feature yang lain, motion control, tilt forward. Jadi kontrol game bisa kamu atur dengan gerakan smartphone. Kalau kamu gerakan seperti ini, nah terlihat ini ya, bagian ini ya. Kemudian tilt backward itu mundur. Nah itu kiri seperti ini. Nah ke kanan. Belum terbiasa, emang agak susah ya. Ada turn left, turn right. Nah seperti ini. Itu berguna kalau untuk game-game balapan misalnya. Ya, masih banyak lagi pengaturan yang bisa kamu kelola dari sini. Oke, Om akan beri contoh pengaturan ultrasonic button. Ini untuk game Need for Speed ya. Tombolnya Om gunakan untuk belok ke kiri dan belok ke kanan. Posisinya Om atur pada lokasi biasanya kita memencet tombol untuk belok ke kiri dan ke kanan. Saat tombol ultrasonic dipencet, maka pada bagian atas layar akan muncul penanda berwarna merah atau biru sesuai dengan posisi tombol yang dipencet. Om akan beri contoh yang lain lagi. Kali ini penggunaan slide pada ultrasonic button yang digunakan untuk bermain game biliar. Atur arah slide-nya, apakah vertikal atau horizontal, dan letakkan pada posisi di mana kontrol game itu berada. Tombol ultrasonic kiri dan kanan tidak harus selalu sama ya. Bisa saja tombol kiri slide vertikal, tombol kanan slide horizontal, atau tombol kiri slide, tombol kanan button, dan lain-lain. Silakan atur sesuai dengan kebutuhan kamu.
ROG Phone 5 ini memiliki dua buah speaker di bagian bawah dan di bagian atas. Speaker ini sifatnya stereo dan itu nampak nyata ketika kamu memegang smartphone dengan posisi landscape seperti ini. Speaker stereonya ini betul-betul memukau, jadi ketika kita bermain game, kita akan benar-benar terasa larut di dalam permainan itu karena suara speakernya itu seolah-olah mengelilingi sekitar kita ini. Jika kita cek di situs review DxOMark, audio ROG Phone 5 ini memiliki nilai yang cukup tinggi. Terlihat di sini Asus ROG Phone 5 mendapatkan ranking 3 dalam uji smartphone audio. Sebagai sebuah smartphone gaming, ROG Phone 5 ini tidak sia-sia dilengkapi dengan salah satu prosesor tercanggih saat ini, yaitu Snapdragon 888 5G. Dari benchmark AnTuTu, skornya mencapai 809.444, nyaris 1 juta ya. Jadi benar-benar tinggi ini skor benchmarknya dengan AnTuTu. ROG Phone 5 ini memiliki baterai sebesar 6000 mAh, sangat cukup untuk memberi daya seharian. Bahkan mungkin bisa 2 atau 3 hari kalau misalnya tidak digunakan untuk bermain game. Nah, ketika diisi ulang, waktu isi ulangnya juga relatif cepat. Om pernah menggunakan smartphone ini sampai baterainya hingga tinggal 14%. Lalu Om isi ulang hingga penuh, itu butuh waktu sekitar 1 jam saja. Maklum, chargernya memiliki daya maksimal 65 watt dan juga sudah mendukung power delivery. Jadi kamu nggak perlu khawatir akan membutuhkan waktu isi ulang terlalu lama jika baterainya habis. Kualitas kameranya bagaimana? Ya, ini smartphone gaming. Jadi kayaknya perlu dimaklumi deh kalau kameranya kurang begitu bagus. Kamu akan tunjukkan beberapa contoh hasil pengambilan foto dengan ROG Phone 5 ini. Jujur saja, warnanya itu sedikit berubah dibandingkan aslinya ya. Jadi sedikit kehijau-hijauan gitu, hijau kekuningan. Tapi masih untung hasilnya cukup detail. Kalau Om bilang maklum karena ini smartphone gaming, tapi ada beberapa teman yang mengatakan ya seharusnya tidak boleh dimaklumi karena kan sensornya ini sensor flagship juga gitu. Kan Asus ini selain memiliki ROG Phone juga memiliki Zenfone ya. Mungkin memang optimasi kameranya lebih dicondongkan untuk Zenfone sehingga ada pembagian pangsa pasar gitulah. Kalau ingin kamera yang bagus, ingin smartphone yang all round ya silahkan pilih yang Zenfone. Kalau ingin gaming ya tentu saja pilih ROG Phone. Nah, Zenfone sendiri yang seri 8 dikabarkan tidak lama lagi juga akan segera masuk ke Indonesia. Mudah-mudahan Om nanti juga bisa melakukan review terhadap Zenfone 8. Oke, segitu dulu review ROG Phone 5 ini. Semoga bisa memuaskan keingintahuan kamu akan smartphone gaming yang sangat keren ini. Sampai jumpa di video-video Om yang lain. Bye. Oh gitu doang. Review.